Return to the Blue Lagoon, yang tayang pada tahun 91 dibintangi oleh Milla Jovovich dan juga Brian Krause. Film ini menceritakan dua anak kecil yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni dan harus bertahan hidup tanpa adanya dampingan dari orang tua. Film ini merupakan sequel dari film The Blue Lagoon pada tahun 1980 yang saat itu dibintangi oleh Brooke Shields dan juga Christopher Eakins. Kemudian pada tahun 2012 lalu, dibuat lagi versi modernnya dengan judul Blue Lagoon: The Awakening. Oh ya, film ini merupakan adaptasi dari novel karya Henry de Vere Staples yang berjudul The Garden of God yang pada saat itu rilis tahun 1908. Wow, sudah lama sekali ya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlayar. Lalu mereka melihat sebuah perahu kecil terombang-ambing di laut. Kemudian awak kapal itu turun dengan skoci untuk melihat apakah ada orang di dalamnya. Ketika perahu itu berhasil ditarik, ternyata ada dua mayat dan juga satu anak kecil laki-laki yang masih hidup. Lalu mereka melakukan upacara penguburan dengan cara menenggelamkan kedua mayat itu. Scene kemudian beralih. Dokter datang lalu mengabarkan kepada kapten bahwa ada 5 orang awak kapal yang terjangkit penyakit dengan gejala yang awalnya berbeda, namun saat ini semuanya sama. Mereka mengalami demam, sariawan, kulit melepuh, dan juga nyeri di sekitar empedu. Dan baru diketahui bahwa mereka terjangkit penyakit kolera. Dikarenakan tidak ada pelabuhan yang dapat menerima kapal dengan wabah penyakit, sang kapten memutuskan untuk mengurangi jumlah penumpang di kapal itu. Salah satunya yaitu Mrs. Hargrave. Mau tidak mau ia harus berlabuh di pulau terdekat ditemani oleh satu awak kapal bernama Kenny. Karena ia mempunyai anak kecil yang masih menyusu dan juga harus mengurus balita yang ditemukan tadi. Hal tersebut untuk menghindari resiko terkena wabah kolera di kapal itu. Setelah beberapa hari di kapal, mereka tidak kunjung menemukan pulau. Sedangkan Kenny tidak memberikan mereka minum dengan alasan menghemat persediaan. Lagi pula anak-anak itu masih bisa menyusu dari ibunya. Anak-anak yang menangis dan berteriak-teriak membuat Kenny stres dan ingin menceburkan anak-anak itu. Mrs. Har lalu dengan cepat memukul Kenny dari belakang hingga tewas dan melemparkannya ke laut. Dari kejauhan, Mrs. Har melihat sebuah pulau. Ombak menyapu mereka hingga berlabuh di pulau tersebut dengan selamat. Ia menarik barang-barangnya dari kapal lalu meminum air kelapa yang jatuh dari pohon. Tak lama berjalan, ia menemukan air sungai. Lalu ada pohon pisang, pepaya, tales, dan juga telur burung. Alhamdulillah. Come on, Richard. Here's some bananas. Kemudian ia berkeliling menyusuri pulau tersebut dan menemukan lokasi yang tepat untuk mereka tepati. Lalu Richard menunjuk sebuah rumah dan mencari ibunya. Ternyata itu adalah rumah yang ia tempati bersama orang tuanya dulu. Di sini kita dapat melihat rumah yang diceritakan di film Blue Lagoon tahun 1980. Richard menangis karena tidak dapat menemukan sang ibu. Lalu Mrs. Har memeluk dan menenangkannya dengan lembut. Mama's not here, but I am. Mrs. Hargrave mengumpulkan ranting-ranting untuk membuat api unggun, agar jika ada kapal yang lewat dapat mengetahui keberadaan mereka. Saat mereka tertidur, Mrs. Hargrave melihat ada kapal suku pedalaman melintas. Beberapa bulan berlalu. Di malam harinya, saat makan malam, Richard melemparkan makanan ke Lily. Mrs. Hargrave marah dan mengatakan bahwa walaupun kita sedang berada jauh dari peradaban, tapi kita harus berperilaku sopan di sini. Kemudian ia melihat lagi suku pedalaman, di mana ia sudah menandai suku tersebut melintas setiap 3 bulan di bulan purnama. Beberapa tahun kemudian mereka sudah terlihat besar. Saat ini mereka sedang bermain bersama babi lalu kepleset di lumpur. Mrs. Har memandikan mereka. Lily lalu bertanya mengapa ia dan Richard mandi telanjang sedangkan ibunya memakai baju. Lalu ia menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bagaimana seseorang tumbuh dan menjadi dewasa. Lalu ia juga mengajarkan mengapa orang menikah, lalu bagaimana bisa ada bayi di perut wanita. Ia juga mengajari mereka bernyanyi, membaca, menulis, berdoa, dan juga menghias makanan dengan cantik. Scene lalu berpindah saat mereka sedang asik memancing menggunakan tombak. Tak sengaja tali ikatan perahu terlepas dan terbawa ombak. Sialnya, saat itu ada hiu mengitari mereka hingga matahari tenggelam.
Richard memancing menggunakan ikan kecil. Hiu itu pun memakannya. Lalu mereka bergegas berenang ke arah perahu tepat waktu saat hiu itu mendekat. Sesampainya mereka di tepian, Mishar memarahi kedua anak itu dan tidak mendengarkan penjelasan Richard. Ia memperingati bahwa jangan sampai mereka ke pulau sebelah utara, apalagi saat bulan purnama. Mrs. Hargrave mulai sakit-sakitan. Ia punya firasat akan segera menemui ajalnya. Ia mengatakan pada Richard bahwa sebentar lagi ia akan bertemu dengan orang tuanya, menjadi malaikat penjaga dan mengawasi mereka dari surga. Dengan wajah yang pucat dan tubuh yang semakin melemah, Mrs. Hargrave mengajari Richard bagaimana cara menguburkannya nanti setelah ia tiada. Enam tahun telah berlalu setelah kematian Mrs. Hargrave. Saat ini mereka sudah beranjak dewasa. Richard yang baru bangun tidur mengambil makanan, lalu ia menghampiri Lily. Kemudian mereka menghias telur burung dan merayakan Paskah bersama. Lily berhasil mengumpulkan 9 Easter egg. Padahal jumlahnya sama, namun Richard menyembunyikannya satu, mengalah agar terlihat Lily yang menang. Karena mempunyai Easter egg paling banyak, Lily meminta hadiah. Kemudian Richard menyelam di laut untuk mengambilkan mutiara. Walau terlihat acuh dan tidak peduli, sebenarnya diam-diam Richard mulai memperhatikan Lily. Richard menantang ikan hiu, kemudian ia berenang sampai ke terumbu karang. Lalu ia menceritakan kejadian itu ke Lily dengan bangganya, bagaimana saat itu adrenalinnya terpacu. Lily menganggap apa yang dilakukan Richard adalah hal yang konyol, kemudian mengejeknya. Richard yang tidak terima, ia mengejek balik Lily, yang sering menyentuh bagian tubuhnya dan juga suka narsis sendiri di kaca. Lily ngambek karena ia mulai merasa risih. Richard sering mengintip dan juga memperhatikan Lily saat ia telanjang. Richard membujuk lalu mengajak Lily bermain. Hingga akhirnya mereka terjatuh. Lily minta pada Richard, mulai saat ini sebaiknya mereka pisah tempat tidur. Pagi hari saat bangun tidur, Lily mendapati darah pada tempat tidurnya. Kemudian ia berlari ke sungai mencuci spray. Lily mengatakan pada Richard bahwa saat ini ia sudah mulai beranjak dewasa seperti kata ibunya dulu. Keesokan harinya saat bangun tidur, Richard dihampiri oleh Lily. Ia berdiri sambil membungkuk untuk menutupi otongnya yang lagi bangun dengan selimut. Lily yang menganggapnya lucu lalu mengejek. Richard pun marah. Di pusara ibunya, Lily mengadukan kelakuan Richard yang saat ini sudah berubah dan juga gampang marah. Richard yang mengintip lalu disuruhnya pergi. Lalu Richard mengatakan ia akan pergi ke pulau yang ada di utara. Lily melarangnya, karena itu adalah aturan dari sang ibu dulu untuk tidak pergi ke pulau tersebut. Richard yang sedang emosi merasa muak dengan aturan itu. Ia nekat akan pergi kemanapun yang ia suka. Lagi pula, Mrs. Hargrave bukanlah ibu kandungnya. Saat menyusuri pulau itu, Richard melihat banyak tengkorak dan juga tulang belulang manusia, serta ada patung dewa di sana. Tak lama suku pedalaman datang. Richard kemudian berguling ke lumpur melumuri sekujur tubuhnya untuk menyamar. Di malam harinya, Richard menyaksikan suku tersebut sedang melakukan sebuah persembahan pengorbanan. Richard sempat kegep oleh opa-opa dari suku itu yang sedang menyapu. Saat Richard menakutinya, si opa pun membiarkan Richard untuk pergi. Lily yang khawatir berlari menghampiri Richard dan mengatakan agar tidak bertengkar lagi selamanya.
Mereka pun kemudian bercumbu dan akhirnya ingin menikah sebagai suami istri. He never wants to fight again. Ever. Friends? Oh, yes. I want us to be husband and wife. Yes. Suatu hari, mereka melihat sebuah kapal melintas. Mereka berlari ke atas bukit untuk membuat api unggun sebagai signal. Lily kemudian membatalkan niatnya karena takut mereka adalah orang-orang jahat. Setelah Richard meneropong, diketahui ada 8 orang yang menaiki skoci itu. Dan ada 1 perempuan di antara mereka. Ternyata skoci itu singgah untuk meminta air segar. Richard dan Lily menyambut mereka dengan baik. Sang kapten pun terkejut melihat penampilan mereka yang primitif, namun sangat beradab. Lily memberitahukan bahwa ibunya lah yang mengajari mereka, dan beliau sudah meninggal 6 tahun lalu. Ia juga mengajari mereka banyak ilmu pengetahuan serta peradaban. Kapten dan anaknya yang bernama Sylvia dijamu untuk makan malam. Sang kapten memuji bagaimana ia menata makanan dan juga meja dengan indah. Masakannya yang enak dan juga perlengkapannya yang unik. Di sisi lain, awak kapal yang bernama Queenland memperhatikan mutiara yang digunakan pada hiasan rambut Lily. Terlihat jelas ia mengincarnya. Sang kapten, yaitu Tuan Hilliard, memberikan pakaian dan menyuruh Sylvia putrinya untuk mengajarkan cara memakainya. Kemudian Sylvia menunjukkan peralatan make-up-nya dan juga parfum. Sementara Richard sibuk memakai baju. You do look handsome in your boulevard suit. Sylvia kemudian memuji Richard yang terlihat sangat tampan mengenakan baju itu. Terlihat dari mata Sylvia jika ia tertarik pada Richard. Richard menceritakan kegiatan apa yang mereka lakukan setiap hari, termasuk berdansa Ring Around the Rosie sejak mereka kecil dikala sedang bosan. Ring around the rosy. Sylvia bilang bahwa itu adalah kekanak-kanakan dan bukan dansa untuk orang dewasa. Lalu Sylvia mengajari Richard. Di situ Lily terlihat cemburu dan meninggalkan mereka berdua. Pagi harinya Lily berdandan agar tampak cantik seperti Sylvia. Tapi Edward malah menyuruh Lily untuk menghapusnya karena terlihat aneh. Saat Lily sedang berenang, Queenland memperhatikannya, lalu mendatangi Lily dan memaksanya untuk menyerahkan mutiara. Di saat yang sama, Sylvia menggoda Richard, minta banget pengen dibelai. Untungnya Richard masih kuat iman. Ia teringat bahwa ia berjanji tidak akan menyakiti hati Lily lagi. Sylvia pun menamparnya. Kemudian Richard pergi meninggalkan si calon pelakor itu. Saat Queenland sudah mendapatkan mutiaranya, ia mencoba untuk memperkosa Lily. Beruntung Richard datang di saat yang tepat. Ia langsung memukul Queenland dan kemudian terjadi perkelahian di sana. Richard terkena tembakan di lengan. Sang kapten mendengar suara tembakan dan menyuruh Sylvia anaknya agar kembali segera ke kapal. Kemudian datang kapten beserta kru yang lain untuk menghentikan perkelahian tersebut. Namun Queenland yang masih kentang dan emosi tidak memperdulikannya, malah memukul temannya yang sudah berusaha untuk melerai. Richard lari tapi terus ditembaki, sampai akhirnya Queenland kehabisan peluru. Richard berenang menuju terumbu karang untuk memancing hiu yang sering nongkrong di sana. Queenland yang tidak tahu tujuan Richard mengikutinya berenang. Lalu ia pun diserang dan dimangsa hiu tersebut. Papa itu. Richard dan Lily memutuskan untuk tidak kembali ke peradaban dan menetap di pulau itu saja. Lily memberitahu Richard bahwa saat ini ia sedang mengandung. Itulah kenapa akhir-akhir ini ia sangat sensitif dan susah sekali makan. There's a baby growing inside of me. Lily? I wanted to be born right here. You're right. Where there's no evil and
No lies and no guns. We'll stay here. Just the three of us. Akhirnya, kapal Kapten Hillard pun pergi meninggalkan pulau itu. Di scene akhir terlihat anak mereka sudah mulai besar. Kemudian mereka pun hidup bahagia selamanya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan alur cerita film ini sampai akhir. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa jempol manis ya kakak.